Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta semesta alam, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami kelompok 1 dapat menyelesaikan tugas penulisan makalah yang berjudul Wawasan Pendidikan Keislaman, tugas mata kuliah pendidikan agama, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun dan tepat pada waktunya. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah kita dapat meninggalkan alam kegelapan menuju alam yang terang benderang di bawah naungan panji agama Islam yang dapat kita rasakan sampai hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhaimin BMAG selaku dosen mata kuliah pendidikan agama dan teman-teman kelas 02 yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Dewi Eva Agustina, kelas 02 jurusan pendidikan luar sekolah angkatan tahun 2020-2021 dengan NIM 2004025010022. Perkenalkan, nama saya Erna Sri Hartati, kelas 02 dengan NIM 200402501014. Saya dari kelas 02 dengan NIM 200402501018. Perkenalkan, nama saya Amelia Mustari dari kelas 02 dengan NIM 200402502002. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan materi makalah Wawasan Pendidikan Keislaman dari kelompok kami. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dalam berpendidikan, manusia situasi yang dapat menangkap apa itu pendidikan yang sebenarnya, tapi masih membutuhkan banyak sistem, teori, dan berbagai macam sarana penting lainnya dalam menuntaskan makna pendidikan dalam kehidupan. Dalam berbagai pendidikan yang ada, pastilah yang terkontrol untuk dapat mengetahui rancangan seperti apa pendidikan yang akan diajarkan dalam pendidikan itu. Dan untuk memudahkan rancangan itu, maka kebutuhannya sebuah alat atau media agar nantinya tidak hanya tinggal teori dalam menjalankan berbagai keinginan dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan berlangsung sepanjang sejarah dan sudah berkembang sejalan dengan adanya perkembangan sosial budaya manusia di bumi. Pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam yang sudah tertulis di kitab Al-Quran yang terjabar dalam sunnah Rasul. Menurut Islam, pendidikan merupakan corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Di dalam ajaran Islam telah menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi laki-laki dan perempuan, dan sangat dibutuhkan seumur hidup. Kedudukan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, seorang dewi berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup, sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan pendidikan agama sebelum merdeka? 2. Mengapa sangat diperlukan pendidikan pluralisme? 3. Apa saja pola yang diterapkan dalam pendidikan Islam? C. Tujuan. Untuk lebih mengenal tentang wawasan kependidikan Islam dalam pengembangan perguruan tinggi Islam. Materi yang pertama yaitu A. Wawasan pengembangan pendidikan Islam. 1. Pola pengembangan pendidikan Islam. Masalah pengembangan aktivitas pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka sehingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari fenomena tumbuh kembangnya program dan praktik pendidikan Islam yang dilaksanakan di Nusantara. Terdapat 4 jenis pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan pondok pesantren, 2. Pendidikan madrasah, 3. Pendidikan umum yang bernafaskan Islam, 4. Pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. Dan juga terdapat 5 pendidikan Islam dalam keluarga atau tempat-tempat ibadah atau forum-forum kajian keislaman, majelis taklim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang sedang digerakkan masyarakat. Jenis yang kelima biasa disebut dengan pendidikan Islam di luar sekolah atau pendidikan Islam non-formal.
Kelima jenis pendidikan Islam tersebut pada dasarnya bermuara pada satu pengertian yang utuh, bahwa yang dimaksud pendidikan Islam ialah pendidikan yang diselenggarakan atas dasar hasrat, motivasi, niat, dan semangat untuk memanifestasikan atau mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang diwujudkan dalam visi misi, tujuan maupun program pendidikan dan melaksanakannya sebagaimana yang tercakup dalam 5 program dan praktik pendidikan Islam tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya, perkembangan kelima jenis tersebut sudah menjadi wacana yang serius di kalangan para tokoh pendidikan Islam sejak sebelum Indonesia merdeka. Kajian ini bermaksud untuk menjajaki berbagai pola perkembangan pemikiran pengembangan Islam yang berkembang sebelum Indonesia merdeka, terutama hingga sejak awal 20 hingga menjelang masa kemerdekaan pada tahun 1945. Kedua, format pengembangan pendidikan sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-20 Masehi, pendidikan di Indonesia menjadi ada dua golongan. Yang pertama, pendidikan yang diberikan oleh sekolah-sekolah barat yang sekuler yang tak mengenal ajaran agama. Dua, pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja. Atau menurut istilah Wirjo Soekarto, pada tahun 1985, pada periode tersebut terdapat dua corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat di pondok pesantren dan corak baru dari perguruan atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Dengan terpecahnya dunia pendidikan menjadi dua corak yang sangat berbeda itu, tentunya tidak akan menguntungkan perkembangan masyarakat Indonesia yang akan datang, bahkan akan merugikan agama Islam sendiri. Karena itu, perbedaan tersebut perlu dihilangkan atau setidaknya dikurangi dengan jalan pertama, mendirikan tempat-tempat pendidikan di mana ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum diajarkan bersama-sama. Kedua, memberikan tambahan mata pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum yang sekuler. Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa di samping kedua corak pendidikan tersebut, juga terdapat corak pendidikan ketiga yang merupakan sintesa dari corak lama dan corak baru. Dia berusaha untuk memasukkan pendidikan agama pada sekolah umum, yang secara embrional merupakan upaya penyiapan calon-calon ulama intelek atau intelek ulama. B. Pemberdayaan pendidikan Islam. Pengembangan pendidikan agama dalam konteks pluralisme. Islam dan pluralisme. Dalam Islam berteologi secara inklusif dan dengan menampilkan wajah agama secara santun dan ramah sangat dianjurkan. Islam bahkan memerintahkan umat Islam untuk dapat berinteraksi terutama dengan agama Kristen dan Yahudi, dan dapat menggali nilai-nilai keagamaan melalui diskusi dan debat intelektual atau teologis secara bersama-sama dan dengan cara sebaik-baiknya. Tentu saja tanpa harus menimbulkan prejudis atau kecurigaan di antara mereka. Karena menurut Al-Quran sendiri sebagai sumber normatif bagi suatu teologi inklusif, karena bagi kaum muslimin tidak ada teks lain yang menempati posisi otoritas mutlak dan tak terbantahkan selain Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan kunci untuk menemukan dan memahami konsep persaudaraan Islam terhadap agama lain. Pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau sunnah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kalau kita membaca dari ayat tersebut secara kritis dan penuh keterbukaan, pastilah kita akan menemukan suatu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebenarnya secara tegas telah menyatakan bahwa ada kemajemukan di muka bumi ini. Perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan suku bangsa, ada orang Indonesia, Jerman, Amerika, orang Jawa, Sunda, atau bule, adalah realitas pluralitas yang harus dipandang secara positif dan optimis.
Perbedaan ini harus diterima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas dasar kenyataan itu. Bahkan, kita disuruh untuk menjadikan pluralitas tersebut sebagai instrumen untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mengadakan interaksi sosial antar individu, baik dalam konsep pribadi atau bangsa. 2. Islam memerintahkan untuk bersikap toleran kepada agama lain. Sedangkan secara umum, pandangan Islam terhadap agama lain, ahli kitab, sangat positif dan sangat konstruktif. Hal ini dapat dilihat dari nilai dan ajarannya, yang memberikan peluang dan mendorong kepada umat Islam untuk dapat melakukan interaksi sosial dan kerjasama dengan mereka. Tentang hal ini, Farid Asib 2206-2207 telah menunjukkan bukti sebagai berikut. Pertama, ahli kitab sebagai penerima wahyu diakui sebagai bagian dari komunitas, ditunjukkan kepada semua nabi. Al-Quran mengatakan, dan sungguh inilah umatmu yang satu. Sehingga konsep Islam tentang para pengikut kitab suci atau ahli kitab, yaitu konsep yang memberikan pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain yang memiliki kitab suci dengan memberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 2. Dalam bidang sosial terpenting, makanan dan perkawinan, sikap murah hati bagi Al-Quran terlihat jelas bahwa makanan orang-orang yang diberi Alkitab dinyatakan sebagai sah, halal bagi kaum muslim, dan bagi kaum muslim sah bagi mereka. Ketiga, dalam bidang hukum agama, norma-norma peraturan kaum Yahudi dan Nasrani diakui, dan bahkan dikuatkan oleh Nabi ketika beliau disuruh untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. 4. Kesucian kehidupan religius penganut agama wahyu lainnya ditegaskan oleh fakta bahwa izin pertama yang pernah diberikan bagi perjuangan bersenjata dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya kesucian ini, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lainnya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, dan sinagog-sinagog orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. 3. Kegagalan pendidikan agama. Berangkat dari kesadaran adanya fenomena bahwa satu Tuhan, banyak agama, merupakan fakta dan realitas yang dihadapi manusia sekarang. Maka, manusia sekarang harus didorong menuju kesadaran bahwa pluralisme memang sungguh-sungguh fitrah kehidupan manusia. Mendorong setiap orang untuk menghargai keanekaragaman adalah sangat penting segera dilakukan, terutama sekali di negara Indonesia yang pluralistik ini. Dampak kritis multidimensional yang melandanya menyebabkan bangsa Indonesia menghadapi berbagai problem sosial. Salah satu problem besar di mana peran agama menjadi sangat dipertanyakan adalah konflik etnis, kulturasi, dan religius, atau yang lebih dikenal dengan SARA. Kegagalan agama dalam memainkan perannya sebagai problem solven bagi persoalan SARA erat kaitannya dengan pengajaran agama secara inklusif. Maka, agar bisa keluar dari kemelut yang mendera bangsa Indonesia terkait persoalan SARA adalah sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk memunculkan wajah pendidikan agama inklusif dan humanis. Pada tataran teologis, dalam pendidikan agama, perlu mengubah paradigma teologis yang pasif, intelektual, dan eksklusif, menuju teologi yang saling menghormati, saling mengakui eksistensi, berpikir, dan bersikap positif, serta saling memperkaya iman. Hal ini dengan tujuan untuk membangun interaksi umat beragama dan antar umat beragama yang tidak hanya berkoeksistensi secara harmonis dan damai, tetapi juga bersedia aktif dan proaktif kemanusiaan. 4. Perlunya pendidikan pluralisme. Dengan menyadari bahwa masyarakat terdiri dari banyak suku dan beberapa agama jadi sangat pluralis, maka pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan, yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkan kepada generasi berikutnya
menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antar siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Bentuk pendidikan seperti inilah yang banyak ditawarkan oleh banyak ahli dalam rangka mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian abadi, yang kemudian terkenal dengan sebutan pendidikan pluralisme. Pengembangan perguruan tinggi Islam. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah mengikuti dinamisasi perubahan sejalan dengan perubahan zaman, seperti dengan cara reformasi kurikulum dan revisi visinya untuk menjadi lembaga pendidikan yang modern. Kementerian Agama sebagai upaya menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan umum, mengenalkan Universitas Islam sebagai model perguruan tinggi yang mengintegrasi ilmu pengetahuan agama ke dalam ilmu pengetahuan umum, dan sebaliknya. Dengan demikian, maka konsep Islam sebagai agama yang universal akan dapat teraktualisasi secara nyata. Perubahan ini membuka harapan baru bagi umat Islam untuk mengejar ketertinggalan dan sebagai upaya memberikan jawaban atas tantangan yang timbul di era global. Poin pertama yaitu pendirian. Pendidikan tinggi Islam sudah diusahakan di negara ini sejak sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 2-7 Mei 1939 di Solo. Diadakan Kongres 2 MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, yang dihadiri oleh 25 organisasi Islam yang menjadi anggota. Dengan keputusan mereka mendukung untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam. Namun, usaha itu belum berhasil karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Semangat yang menggelora tentang rencana pendirian pendidikan tinggi Islam itu akhirnya ditindaklanjuti oleh MASYUMI, Majelis Syura Muslimin Indonesia, sebuah gabungan organisasi-organisasi Islam Indonesia dengan menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Natsir, Wahid Hashim, dan Mas Mansur, serta Muhammad Hatta sebagai tokoh nasional. Dalam perkembangan berikutnya, telah berdiri cabang-cabang IAIN, Institut Agama Islam Negeri, untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat, sampai berjumlah 40 fakultas cabang IAIN. Kemudian, dalam rangka rasionalisasi organisasi dan penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional, maka berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997, 40 fakultas cabang IAIN itu dilepas dan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau biasa disingkat dengan STAIN. Kemudian poin kedua yaitu filosofi perubahan. Bentuk IAIN atau STAIN sebagai institut Islam ternyata tidak cukup untuk mengembangkan pendidikan Islam yang bersifat universal. Sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 19 PP nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bahwa sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 20, institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jika bentuk itu masih tetap dipertahankan, maka Islam hanya akan dipahami dari perspektif yang terbatas, yaitu hanya menyangkut aspek-aspek yang bersifat ritual. Poin ketiga, alasan perubahan. Menurut Ahmad Tafsir, ada beberapa hal yang menjadi sebab mengapa IAIN sebaiknya dikembangkan menjadi Universitas Islam. Ada 5 hal. Yang pertama yaitu kita memerlukan pemikir yang mampu berpikir yang komprehensif. Kedua, ilmu agama memerlukan ilmu umum. Pada IAIN dibuka banyak fakultas dan jurusan. Semua jurusan itu adalah jurusan yang mendalami ilmu agama Islam. Ketiga yaitu meningkatkan harga diri sarjana dan mahasiswa muslim. Masuknya ilmu umum ke IAIN bila telah menjadi universitas akan dapat meningkatkan harga diri sarjana dan mahasiswa muslim. Keempat yaitu menghilangkan paham dikotomik antara ilmu agama dan ilmu hukum. Kelima, memenuhi harapan masyarakat muslim.
Poin keempat yaitu dampak perubahan. Ada dua dampak, yang pertama itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu satu, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi lulusan madrasah aliyah atau MA karena adanya perubahan jenis pendidikan pada lembaga tersebut. Kedua, perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi sekolah menengah umum tingkat atas atau SMA untuk belajar di UIN. Yang terakhir, melalui perubahan IAIN menjadi UIN, maka dapat dilakukan apa yang disebut menjadi islamisasi, spiritualisasi, dan integrasi ilmu pengetahuan umum. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Jika dilihat secara epistemologis, awal berdirinya IAIN atau STAIN pada dasarnya untuk mengembangkan kajian-kajian agama Islam seperti kajian Ushuluddin, Syariah, Adab, Dakwah, dan Tarbiyah. Kedua, UIN sebagai universitas tentu lebih banyak mengembangkan ilmu-ilmu umum. Ketiga, UIN sebagai perguruan tinggi yang membina keilmuan multidisiplin dan menjadikan lembaga ini kehidupan yang lebih heterogen. Bab 3 penutup. Kesimpulan, masalah pengembangan aktivitas pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka sehingga sekarang hingga yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari fenomena tumbuh kembangnya program dan praktik pendidikan Islam yang dilaksanakan di Nusantara. Bukhari 1989 mematahkan struktur internal pendidikan Islam di Indonesia. Jika ditilik dari aspek program dan praktik pendidikannya ke dalam 4 jenis, yaitu pertama, pendidikan pondok pesantren, kedua, pendidikan madrasah, ketiga, pendidikan umum yang bernafaskan Islam, dan keempat, pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. Dalam perjalanan sejarahnya, pengembangan keempat jenis tersebut, pendidikan Islam ternyata sudah menjadi wacana yang serius di kalangan para tokoh pendidikan Islam sejak sebelum Indonesia merdeka. Kajian ini bermaksud untuk menjajaki berbagai pola perkembangan pemikiran pengembangan pendidikan Islam yang berkembang sebelum Indonesia merdeka, terutama hingga sejak awal abad 20 hingga menjelang masa kemerdekaan tahun 1945. Dalam perubahan ini, semua mahasiswa apapun jurusannya wajib mengikuti program kajian tersebut. Selanjutnya sesuai dengan fakultas atau jurusan yang dipilih. Mengkaji ilmu yang selama ini disebut sebagai ilmu umum atau ilmu modern seperti ilmu psikologi, ekonomi, humaniora, dan budaya, tarbiyah, syariah, sains, dan teknologi. Kajian Al-Quran Hadis dan pemikiran Islam mengantarkan mahasiswa meraih predikat sebagai calon ulama, sedangkan mengkaji ilmu modern untuk mendapatkan identitas sebagai calon seorang intelek. Untuk itulah, maka perlu institusi yang bisa mengantarkannya menuju harapan tersebut, yaitu universitas. Karena menurut pasal 1 ayat 21 Peraturan Perundang-undangan nomor 66 tahun 2010 telah jelas disebutkan bahwa universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Dengan demikian, STAIN atau IAIN perlu diubah menjadi UIN. Dari sini akan lahirlah seorang ulama yang intelek dan sekaligus intelektual yang alim. Baik, itu saja yang dapat kelompok 1 presentasikan. Jika ada dari teman-teman yang ingin menanggapi, silahkan menanggapi di kolom komentar Google Classroom mata kuliah pendidikan agama. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan adalah milik kami pribadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.